Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan masuk lagi ke mata kuliah biomasa dan biofuel dalam hal materi konversi biomasa untuk menjadi produk bioetanol. Seperti yang telah kalian melewati dari sebelum ujian tengah semester, ada beberapa teori tentang apa itu biomasa, kenapa kita perlu studi biomasa. Kita sedikit mengulang materi yang sebelumnya. Jadi, kenapa kita perlu belajar tentang biomasa, terus apa aja yang perlu kita pelajari di biomasa ini, terus apa saja yang kita bisa lakukan terhadap konversi biomasa, dan produk biomasa itu apa saja. Nah, sekilas tentang apakah kita perlu belajar biomasa. Biomasa sendiri merupakan salah satu sumber bahan baku yang terdiri dari beberapa sumber daya alam yang ada di uh, laut, darat di Indonesia. Biomasa sendiri merupakan salah satu bahan sebagai yang sekarang ini lagi digadang-gadang untuk konversi diversifikasi energi yang baru. Seperti yang kita ketahui berdasarkan climate change, terus berdasarkan beberapa pertemuan G20 dan sebagainya tentang bagaimana challenge kita untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi yang ada di dalam sumber daya yang ada di Indonesia menjadi salah satu energi alternatif baru. Sekarang ini kita masih kepada petroleum atau minyak bumi, namun beberapa sudah beralih ke gas, pembangkit listrik tenaga gas juga sudah cukup banyak. Nah, sekarang ini mungkin kita akan beralih ke mobil listrik, terus dan juga beberapa bahan baku bioetanol dari tetes tebu. Seperti itu, ini secara sekilas. Pabrik bioetanol sendiri yang sudah ada itu ada di Mojokerto ya, PT. Salah satunya ada di salah satu pabrik bioetanol yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Mojokerto, PT Energi Agro Nusantara. Nah, itu membuat bioetanol dari limbah pabrik gula tetes tebu. Nah, berdasarkan sumber daya alam Indonesia yang banyak ini, kita rangkum atau kita kerucutkan dalam biomasa. Biomasa yang kita dapatkan ini bisa merupakan sisa-sisa limbah dalam tanda petik waste untuk beberapa industri. Misalnya ada industri perkebunan atau industri pertanian yang mengambil bahan tembakau dan sebagainya, sehingga sisa-sisa dari hasil panen untuk perkebunan tersebut, untuk industri yang lain tersebut terkait bahan baku perkebunan itu bisa kita gunakan sebagai sumber dasar biomasa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, selain karena memang masalah net zero emission, terus kita juga punya target di tahun 2050 bahwa kita akan net zero emission seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara gitu ya. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, pertambahan penduduk di dunia, juga terdapat beberapa data bahwa negara-negara yang lain, negara-negara di Asia itu juga mempunyai komitmen dalam untuk mereduce emisi. Ada di Cina, di Jepang, dan beberapa sudah mengefektifkan tentang perubahan perubahan energi gitu ya di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Korea. Nah, di sini ketahanan energi yang akan kita bahas terkait dengan energi baru terbarukan dan hubungannya terhadap biomasa dan energi. Di sini kita akan membahas bahwa energi transisi atau net zero emission yang kita lakukan selama selama ini gitu ya, itu masih dalam tahap pengembangan dan masih baru kita kembangkan lagi ide-ide baru untuk perubahan terkait
eksekusi Paris Agreement on Climate Change. Nah, fokus di mata kuliah biomasa dan biofuel setelah ujian tengah semester, tentunya kalian akan melakukan praktikum seperti yang disebutkan sebelumnya saat sebelum ujian tengah semester. Nah, di situ kalian akan melakukan uji atau melakukan beberapa uji hipotesa bagaimana kita melakukan konversi biomasa menjadi suatu produk atau suatu energi tertentu. Nah, tentunya ini sedikit flashback. Biomasa itu bahan sumber daya yang kompleks, jadi tidak hanya bisa menjadi biofuel atau energi saja, tapi bisa juga menjadi salah satunya adalah produk untuk ketahanan pangan. Ada yang bisa menjadi liquid smoke, salah satunya bisa menjadi agen dalam produk pangan atau dalam katalis juga ada juga dari biomasa. Dan yang kita bahas di sini, seperti yang tadi disebutkan adalah tentang bagaimana dia konversi menjadi biofuel atau energi. Di sini kita akan fokus ke bioetanol. Bioetanol sendiri merupakan salah satu proses produk dari proses fermentasi. Nah, di sini salah satu produk dari proses fermentasi ini sumber bahan bakunya adalah sangat banyak gitu ya, tidak hanya dari tetes tebu yang seperti saya sebutkan sebelumnya dari pabrik energi Agro Nusantara ya. Di situ dia mengambil tetes tebu dari limbah industri gula. Nah, salah satu yang sering kita temuin itu adalah sumber dari bioetanol itu juga bisa dari tepung, tapioka, atau sumber karbohidrat lain yang sudah dilakukan tahap hidrolisa. Jadi sumber sumber dari biomasa ini kita harus uji dulu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu kan ada analisa proximate sama ultimate ya. Jadi sebelum kita mengecek apakah biomasa ini bisa untuk dijadikan bioetanol atau tidak, atau ini dikonversi menjadi bioenergi yang lain gitu ya, kita harus mengecek dulu analisa kandungan dari si bahan tersebut. Nah, jika dia mempunyai cukup kandungan karbohidrat yang tinggi, karbohidrat itu bisa juga kita dapatkan dari kandungan selulosa atau hemiselulosa yang ada dalam bahan baku tersebut, kita bisa memikirkan langkah konversi berikutnya yang kita memungkinkan untuk dilakukan eksekusi. Salah satu contohnya yaitu adalah dengan tepung tapioka, atau kita bisa mengambil juga dari kulit singkong, atau kita juga bisa mengambil dari buah-buahan, dimana kalau limbah buah gitu ya, yang ada di pasar itu kan beberapa buah yang tidak laku dan sebagainya, kita bisa ambil untuk dilakukan konversi biomasa. Nah, limbah buah atau mungkin kulit buah yang tentunya kita harus mengecek dulu dia mempunyai kadar gula. Jadi sesuai prinsip proses fermentasi mengubah C yang sebelumnya dia adalah glukosa menjadi bentuk alkohol atau yang sering kita sebut adalah bioetanol. Jadi kita menggunakan proses konversi biomasa dalam hal ini adalah proses konversi biologi. Jadi proses konversi biologi itu salah satunya adalah konversi dengan proses fermentasi mikrobiologi menggunakan bakteri atau menggunakan jamur atau menggunakan yeast. Nah, salah satu yang populer adalah menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Tapi juga memungkinkan bahwa kita bisa menggunakan beberapa yeast yang sekarang ini lagi populer adalah turbo yeast. Dan beberapa yeast yang lain yang sedang dikembangkan dalam proses konversi secara biologi di biomasa ini. Nah, konversi biologi biomasa ini sebenarnya tidak hanya proses mikrobiologi fermentasi saja mengubah bioetanol, tapi juga ada proses gasifikasi atau metagenesis. Jadi, kenapa
dia artinya gasifikasi, tapi dia juga termasuk konversi biologi karena di situ terdapat reaksi metagenesis atau reaksi dari bakteri metan yang ada dalam bahan baku tersebut bertemu dengan beberapa sumber bahan baku biomasa untuk diubah menjadi gas metan. Nah, sekarang kita fokus ke glukosa menjadi bioetanol. Nah, untuk secara praktikumnya sendiri, secara umum, sebelum kita melakukan proses konversi, harus diketahui dulu kadar glukosanya berapa dan kadar gulanya seperti apa. Nah, prinsip proses fermentasi itu sendiri yang pertama adalah karena dia merupakan proses anaerob, jadi dia tidak boleh ada udara dan suhunya juga harus dijaga. Mungkin harus dilakukan beberapa bacaan lagi ya, studi literatur lagi ya, berapa suhu yang diperbolehkan untuk proses fermentasi itu ada. Proses fermentasi biasanya di atas dari untuk variabel yang normal, maksud saya variabel yang memang standar dilakukan untuk uji itu biasanya untuk fermentasinya di atas 5 hari atau mungkin untuk variabel yang optimasi bisa sampai 3 hari atau 4 hari sudah bisa terbentuk kadar bioetanolnya. Nah, tadi di proses fermentasi itu yang perlu kita perhatikan adalah kondisinya tertutup, terus kemudian masalah ruangan itu terkait dengan suhu, terus kemudian adalah tempat tempat proses fermentasinya. Jadi diharapkan memang proses fermentasinya itu dilakukan pada suatu alat yang dalam hal pertama itu dia bersih, terus yang kedua dia juga tertutup dan tidak mudah terganggu untuk terbuka. Maksudnya adalah pernah waktu itu beberapa kakak angkatan kalian melakukan proses contoh bioetanol karena energi dari etanol gas ya, gas yang terbentuk itu cukup banyak, jadi cukup kuat untuk mendorong uh, apa ya bahasanya tutup dari alat tersebut gitu sampai akhirnya proses fermentasinya juga dalam kondisi faktor yang tidak stabil karena sempat kontaminan dengan udara seperti itu. Nah, itu kita akan susah gitu ya untuk menguji apakah itu oke atau tidak karena dalam proses fermentasinya juga tidak stabil atau tidak menggunakan standar-standar yang ada. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Sebelumnya juga jika menggunakan biomas kering seperti kulit nanas atau buah dan sebagainya, bisa juga dengan limbah cair industri tahu itu juga bisa. Itu kalau bisa dilakukan proses penimbangan. Jadi supaya kita mengetahui konversi yang terjadi. Jadi dari awal bahan baku tersebut contoh kulit nanas dia misalnya 500 gram seperti itu ya. Terus kemudian kulit nanas tersebut tidak bisa langsung dieksekusi bersama yeast ya karena dia masih ada kandungan selulosa hemiselulosa. Nah, kita lakukan proses hidrolisa dulu seperti yang telah dilakukan studi literatur ya ada beberapa proses hidrolisa. Salah satunya adalah hidrolisa panas menggunakan suhu gitu ya. Jadi dipanaskan. Setelah dia menjadi bubur seperti itu, nah itu bisa kita lakukan proses fermentasi. Jadi yang penting adalah proses dari bahan baku tersebut sudah dihilangkan kandungan selulosa sama hemiselulosanya seperti itu. Kemudian dia langsung bisa dilakukan proses fermentasi. Setelah ditimbang, terus waktu dilakukan proses hidrolisa itu dia berapa, terus setelah itu dia menjadi bioetanol berapa, supaya tahu gitu ya berapa konversi yang ada. Nah, setelah dilakukan proses fermentasi, kalau bisa dilakukan pengamatan. Jadi pengamatan yang dilakukan itu mungkin dimulai dari 0 jam. Jadi saat saat setelah selesai melakukan rangkaian proses gitu ya, botol atau fermentor yang udah ada itu ditaruh, terus kemudian hari kedua, terus hari ketiga dalam hitungan 24 jam saja dicek seperti itu ya. Itu
berapa, seperti itu. Berapa itu dalam artian yang pertama secara fisik, bagaimana tampilan atau warna dari cairan atau larutan yang ada pada proses fermentasi tersebut. Terus kemudian berapa kadar gulanya seharusnya menurun, terus kemudian kadar alkoholnya juga. Nah, untuk melakukan pengamatan ini, kita sebenarnya tidak perlu membuka ya, jadi kita bisa melakukan proses dengan cara disuntik. Nah, cuman intake untuk suntiknya itu kita bisa adjust atau kita bisa atur supaya buka dan tutupnya itu tidak mengganggu proses anaerobiknya. Jadi setelah diketahui produknya berupa apa gitu ya, itu langsung dicek juga kondisi alkohol sama glukosanya. Biasanya di atas uh, hari kelima ya, hari keenam atau hari ketujuh. Nah, biasanya nanti ditemukan ada dua lapisan. Lapisan yang atas itu adalah lapisan alkohol yang terbentuk. Nah, lapisan bawah itu biasanya agak pekat dan berwarna lebih doff gitu ya, itu filtratnya. Nah, filtratnya itu sendiri nanti bisa digunakan untuk pupuk dan sebagainya, bisa diolah lagi. Nah, yang kita inginkan sebagai kandungan bioetanol itu adalah yang bagian atas. Nah, di sini kita bisa melakukan proses filtrasi, bisa fisik maupun bisa secara proses uh, kimia ya. Proses fisik menggunakan densitas atau viskositas, proses kimia itu bisa menggunakan dengan perbedaan titik didih menggunakan proses destilasi. Nah, setelah terbentuk, dipisahkan seperti itu, baru kita uji berapa kadar alkohol yang terbentuk dan berapa kadar gula yang akhirnya ada dan berapa mili kadar alkohol yang bioetanol yang terbentuk. Nah, di sini disebutkan bahwa beberapa fungsi atau manfaat dari alkohol itu jika kadarnya itu di bawah 90% itu biasanya digunakan untuk spiritus. Kalau kadarnya itu di atas 92% tapi dia di bawah 98%, dia biasanya digunakan untuk industri farmasi. Kalau dia di atas 98 atau 98 itu bisa menjadi bahan bakar. Nah, ini hasil kadar alkohol 98% itu ada di PT Energi Agro Nusantara. Itu memang di untuk produksi energi ya. Ada beberapa yang diekspor. Nah, pertemuan hari ini terkait konversi bioetanol cukup sekian. Jadi, saya harapkan kalian bisa memahami lebih detail dan bisa melihat dari literatur-literatur yang sebelumnya untuk melakukan praktikum di mata kuliah konversi biomasa menjadi biofuel pada tahap bioetanol. Dari beberapa kelompok mungkin ada yang akan praktikum bioetanol, mohon diperhatikan dan dicermati pada saat proses fermentasi harus benar-benar dijaga proses anaerobnya dan juga sebelum proses anaerob itu juga diperhatikan pre-treatment apa yang diperlukan dari biomasa yang Anda gunakan. Berbeda saat Anda menggunakan proses biomasa yang kadar glukosanya memang sudah tinggi seperti buah atau tetes tebu. Nah, jika yang masih ada kandungan selulosa, hemiselulosa, atau dia karbohidratnya masih tinggi, perlu dilakukan pemecahan rantai karbon atau dengan menggunakan proses hidrolisa. Terima kasih pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai berjumpa untuk pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.